Halo, shalom sobat rohani. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya luar biasa. Ini pagi yang luar biasa, menikmati udara yang segar. Begitu dahsyatnya kebaikan Tuhan kita ya. Wah, udara yang segar sekali di pagi hari ini ya, menikmati suasana persawahan yang luar biasa. Saudara tahu, persawahan ini mereka mulai menanam padi ini dalam musim kemarau loh ya, musim kemarau. Jadi bukan musim penghujan. Dan saya pernah bertanya kepada petaninya, Pak, ini kan musim masih kemarau, kok udah berani nanam padi? Ya, mungkin mereka berkata, ya kehendak Tuhan lah yang jadi. Yang penting kami punya niat baik untuk menanam padi dan yang memberkati Tuhan. Jadi mereka percaya aja, dengan PD-nya saja mereka percaya. Yang penting kehendak Tuhan yang jadilah. Yang penting kami tanam padi, ya lakukan sesuatu yang terbaik buat Musirawas gitu ya. Dan itu terbuktinya lah, ternyata nggak lama kemudian musim penghujan dan bertumbuhlah padi ini dengan luar biasa. Haleluya. Ada firman Tuhan yang memberkati kita juga bagi sobat sejati lainnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, "Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi sampaikanlah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur." Haleluya. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Haleluya. Terlalu banyak kita kadang-kadang sudah ikut Tuhan Yesus bertahun-tahun, sudah melihat kebaikan Tuhan bertahun-tahun ya. Bahkan hal-hal dahsyat sering kita alami, hal-hal yang luar biasa sering kita alami. Namun kadang-kadang kita selalu aja khawatir, selalu aja cemas, selalu aja takut gimana nanti ini ya, gimana urusannya nanti ya, kira-kira Tuhan tolong nggak, kira-kira Tuhan bela nggak. Jadi saya heran, kita sudah melayani Tuhan ya, kita sudah aktif dalam segala kegiatan rohani, tapi ketika ditantang dengan beban berat, ditantang dengan persoalan, kita khawatir lagi, takut lagi, bingung lagi. Aduh. Kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang kita ini ya terlalu banyak ketakutnya, terlalu banyak khawatirnya. Karena kenapa? Karena mata kita tuh lihat dunia. Ya, ketika kita lihat dunia, maka ketakutanlah yang kita terima. Ketika kita melihat semesta alam yang penuh, yang menakutkan, yang menggentarkan hati, maka kita akan takut dan cemas. Makanya ada pujian, mataku tertuju padamu. Wah, itu kita inginkan kita tertuju kepada Allah. Maka jangan kamu khawatir tentang apapun juga Tuhan, tentang apapun, tentang keluargamu, kau jangan khawatir, amin. Tentang ekonomimu, tentang pekerjaanmu, tentang rumah tanggamu. Biasa dalam hidup ini ada konflik, ada persoalan ekonomi, ada persoalan dalam pekerjaan. Itu biasa, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan siap menolongmu, Tuhan siap memberi kekuatan yang baru, Tuhan siap membela hidupmu. Gak usah khawatir, amin. Bilang dulu sesama suami istri atau sesama kaum muda, jangan khawatir. Gimana sih, bisa gak kita menghilangkan rasa khawatir dalam hati kita? Yes, sangat bisa. Kadang-kadang orang bingung, gimana sih caranya menghilangkan rasa khawatir dalam hati saya, dalam hidup saya, supaya jangan terlalu menggema di telinga saya. Tuhan katakan, sampaikanlah segala keinginanmu di dalam doa. Supaya kekhawatiran itu tidak merajalela dalam hidup kita, supaya ketakutan itu tidak merajalela dalam hidup kita. Yuk, kita sampaikan segala kerinduan kita di dalam doa. Amin. Simple ya, hanya di dalam doa. Saudara, saya kasih tahu bagi sobat sekaliannya, yang ketika kita berdoa, ada rasa ketenangan di hati. Kita ketika menyembah Tuhan, ada rasa kesejukan di hati. Doa itu simple loh ya, sederhana. Tapi saudara tahu, di dalam doa ada kuasa Tuhan. Di dalam doa ada kemuliaan Tuhan. Di dalam doa ada kemuliaan yang begitu dahsyat, yang kadangkala kita tidak pahami, saudara. Mari coba yuk sobat-sobat rohani, yuk. Ketika kau punya masalah, punya persoalan, yuk doa dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Yakin dan percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita sampaikan pergumulan kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, nggak hanya doa, tapi permohonan ya. Pernah lihat orang memohon nggak?
Orang memohon Tuhan enggak bisa, tolong saya dong, tolong saya dong. Bukan seperti itu ya. Ekspresi orang memohon itu, tolong saya lagi butuh pertolongan, tolong. Pasti wajahnya leles ya, wajahnya penuh dengan merenungkan dengan baik ya, penuh dengan aduh berharap ditolong gitu. Tuhan inginkan kita seperti orang yang memohon, merindukan pertolongan Tuhan, seperti orang yang sangat-sangat merindukan kedahsyatan Tuhan ya. Itu yang Tuhan inginkan kita seperti orang yang rendah hati. Kita ingin rendah hati, datang di hadapan Tuhan seperti orang memohon. Yuk, seberapa sering sih kita datang memohon di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita menangis, Tuhan tolong persoalan saya, Tuhan tolong anak-anak saya, Tuhan tolong rumah tangga saya, tolong pekerjaan saya. Yuk kita memohon kepada Tuhan ya. Punya waktu terus memohon dengan Tuhan. Kata memohon berarti tiap hari kita berhadapan dengan Tuhan ya. Jangan hanya sekali saja ya, sekali aja menyembah Tuhan ya. Kalau butuh datang menyembah Tuhan. Kadang-kadang ada karakter yang gak baik loh di dalam hidup kita manusia ini ya. Lagi butuh Tuhan, cari Tuhan. Lagi gak butuh Tuhan, waduh susah ya, kita sombong saja ya. Lagi butuh Tuhan, nangisnya minta ampun. Kadang-kadang di mana kita membutuhkan Tuhan itu seperti ban serep ya. Lagi dibutuhkan digunakan, kalau nggak dibutuhkan kan nggak digunakan. Aduh, kadang-kadang mungkin Tuhan senyum-senyum lihat kita, ini manusia seperti apa ini manusia. Tuhan inginkan kita ketika kita memohon, ketika kita berdoa seperti orang memohon, merindukan lawatan Tuhan, merindukan zaman Tuhan. Dan terakhir, supaya kekhawatiran kita lenyap dari hidup kita, belajar mengucap syukur. Amin. Belajar membawa rasa syukurmu kepada Tuhan. Makanya Tuhan, ucapan syukur itu penting sekali ya. Ketika kita diberkati, yuk bawa ucapan syukur kita hadapan Tuhan. Nyatakanlah, membuktikan bahwa kita, Tuhan hidupku semuanya ada milikmu. Tuhan, apa yang saya punya adalah milikmu. Kalau berkat yang kita peroleh dari Tuhan, maka belajarlah membawa ucapan syukur. Datang di dalam hadirat membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, memohon, dan membawa ucapan syukur, maka kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang ada di dunia ini tidak akan pernah mampu menembus hatimu. Percayalah itu. Percayalah kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya, 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 haleluya.